Hai guys, kamu nonton konser Coldplay nggak? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bahwa konser Coldplay itu memberikan sumbangsi pendapatan yang gede banget buat negara kita loh. Mau tahu seberapa besar? Ayo kita bahas. Konser musik internasional kayak gitu bisa dibilang udah sukses banget ya. Dengan jumlah penonton sebanyak 80.000 orang, bikin konser ini makin gokil guys. Bukan cuma gokil dari sisi acara, tapi juga gokil dari sisi pendapatannya. Ada 3 jenis pendapatan yang aku notice dari konser ini. Yang pertama, sektor pajak. Yang kedua, sektor transportasi. Dan yang ketiga, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertama, dari sektor pajak. Gak bisa dipungkiri lagi bahwa pajak memang punya kontribusi yang penting banget bagi perekonomian satu negara ya. Menurut laporan, penerimaan pajak di Indonesia untuk industri hiburan itu mencapai 640,8 miliar di pertengahan tahun 2023 aja guys. Artinya tiket konser yang selama ini kita beli itu udah kena pajak sehingga harganya lebih mahal dari harga aslinya. Nah, kalau kamu bingung gimana sih perhitungan pajak untuk konser, kamu bisa lihat gambar ini ya. Terus kalau kita bicara soal konser Coldplay yang ada di Jakarta, ini memang memberikan kontribusi pajak yang gede banget buat penerimaan pajak daerah guys. Dengan menggunakan tarif pajak kategori internasional sebesar 15%, maka ini adalah harga konser Coldplay beserta perhitungan pajaknya guys. Yang kedua, dari sektor transportasi. Percaya atau enggak, tapi transportasi juga ikutan kena dampak positif dari adanya konser Coldplay ini. Hal ini terjadi karena Coldplay punya gerakan penghijauan yang salah satunya dengan menggunakan transportasi publik dan dilanjut dengan berjalan kaki sampai ke venue konser. MRT Jakarta nyatatin rekor baru nih dengan mengangkut 163.162 orang dalam sehari setelah konser. Terus data dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengungkapin bahwa adanya lonjakan secara signifikan khususnya di stasiun Gambir guys, dengan peningkatan volume penumpang sebanyak 30% menjelang konser. Bahkan pada tanggal 14-15 November 2023 tercatat ada 15.687 penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Gambir. Ini naik 12.000 penumpang di periode pekan sebelumnya guys. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Antusiasme penggemar Coldplay nggak cuma bikin momen yang nggak bisa dilupain, tapi juga bikin lonjakan ekonomi yang gede banget. Informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa reservasi hotel di sekitar Gelora Bung Karno atau GBK itu tembus lebih dari 90% di pertengahan Mei 2023. Nah, menariknya adalah tingkat keterisian hotel di luar GBK juga meningkat secara signifikan loh, mencapai 40-50% pada November 2023. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, nyampein bahwa okupansi hotel di sekitar GBK udah penuh dan terjadi peningkatan 10 hingga 20% di wilayah-wilayah di luar GBK. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bahkan nargetin keuntungan secara total hingga 75 juta US dollar atau sekitar 1,16 triliun dari konser Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta. Dengan total 60.000 hingga 80.000 penonton yang hadir, perkiraan pendapatan per penonton berkisar di antara 15 sampai 22 juta rupiah. Nggak cuma itu, Mas Menteri juga melihat adanya konser Coldplay ini bisa ngebantu untuk ningkatin jumlah wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Yang mana hal ini tentu aja ngasih dorongan ekstra untuk mendukung atau mendongkrak sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi, kalau dari sisi ekonomi, kita ngeliat bahwa konser Coldplay ini bukan cuma sekedar hiburan semata guys, tapi juga sebagai media untuk mendongkrak ekonomi negara kita, khususnya di sektor pajak, pariwisata, dan juga transportasi yang ada di Indonesia. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan juga ngasih insight untuk kamu ya guys. Terakhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan konten edukasi seputar finansial, investasi, tips freelancer, dan juga konten-konten lain seputar ekonomi kayak video hari ini guys. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai habis. Bye-bye.